Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Susanto dengan NIM 18330070. Dengan video ini saya akan memaparkan 3 review jurnal sebagai tugas mata kuliah sistem pakar yang diempu oleh Ibu Yumalin. Dalam tugas sistem pakar ini, judul proyek yang saya ambil ialah sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan mikrokontroler Arduino berbasis Android. Review jurnal yang pertama yaitu berjudul Rancangan Bangun Perangkat Uji Kualitas Komponen Integrated Circuit atau IC Digital berbasis mikrokontroler ATmega 32. Jurnal ini bersumber dari majalah ilmiah Inti yang dapat di-download di link berikut. Volume jurnal yaitu volume 12 nomor 1 dengan nomor ISSN 2339-210 Romawi 10. Jurnal ini dibuat pada tahun 2017 dengan penulis pertama yaitu Tiffany PR Lumban-Tobing, penulis kedua Ahmad Dhani Heriawan. Reviewer yaitu saya sendiri Arman Susanto dengan NIM 18330070. Tanggal review pada tanggal 5 Oktober 2021. Tujuan penelitian yaitu membangun perangkat uji yang dapat melakukan pemeriksaan ketepatan fungsi logika setiap IC berdasarkan tabel kebenarannya. Subjek penelitian yaitu komponen elektronika berupa integrated circuit atau IC. Asesmen datanya yaitu tabel kebenaran integrated circuit atau IC. Metode dan langkah penelitian. Yang pertama yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan skematika rangkaian elektronika perangkat, pembuatan dan pemeriksaan layout PCB, serta perancangan bentuk fisik, struktur, dan casing perangkat. Kedua yaitu tahap pembuatan, proses perakitan dan penyelesaian komponen pada PCB. Ketiga yaitu tahap pengujian. Tahap ini dimaksudkan sebagai langkah pengujian kinerja perangkat keras hasil rancangan secara menyeluruh. Pada tahap ini diperlukan proses pengukuran besaran-besaran listrik sistem. Nomor 4 yaitu tahap pemrograman perangkat lunak. Tahap ini dapat dilaksanakan jika tahap pengujian selesai dilakukan dan perangkat keras dinilai sudah bekerja sesuai sasaran rancangan awal. Kelima yaitu tahap penyelesaian. Ini merupakan tahap di mana catatan kegiatan dan hasil penelitian didokumentasikan. Berikutnya ada hasil penelitian. Hasil ini berupa tabel pengujian IC. Di sini ada beberapa seri IC seperti 7400, 7400, 2, 7404, 7408 dan sebagainya. Kemudian ada kondisi, ini adalah hasil dari pengujian. Sebagai contohnya IC dengan seri 7400 dengan kondisi yang baik. Adapun IC dengan seri 7400 yang kondisinya tidak baik, dengan keterangan salah satu kaki output dipatahkan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Perangkat uji kualitas IC digital telah diselesaikan, pemanfaatan mikrokontroler ATmega 32 sebagai pusat pengendali dan pengolah datanya, algoritma dan pemrograman yang diperlukan untuk keperluan pengujian dan pemeriksaan IC digital telah berhasil menguji 9 seri IC digital berbeda. Untuk review jurnal yang kedua yaitu berjudul Sistem Pakar untuk Mendeteksi Kerusakan Komputer dengan Metode Naive Bayes. Jurnal ini berasal dari jurnal evolusi yang dapat di-download di link berikut dengan volume 6 nomor 2 dan nomor ISSN 2338-8161. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018 dengan penulis yang pertama yaitu Soleman, penulis kedua Sagiva Fitriana, penulis ketiga Tri Canda Putra.
Reviewer Alman Susanto 18.3.30.70. Direview pada 5 Oktober 2021. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu membantu masyarakat mengetahui gejala kerusakan pada komputer serta cara penanganan yang tepat pada masalah tersebut. Subjek penelitian yaitu komputer itu sendiri, kemudian ada asesmen data, yaitu berasal dari orang-orang yang kompeten atau pakar dalam bidang komputer. Metode penelitian, yaitu penyusunan penelitian ini menggunakan metode yaitu dengan pencarian sumber data-data tentang kerusakan komputer dan cara penanganannya pada orang-orang yang kompeten di bidangnya atau pakar. Kemudian penulis menganalisa, merangkum, dan membuat list berdasarkan kelompok atau tabel gejala kerusakan pada komputer. Kemudian ada langkah penelitian, yaitu ada pencarian sumber data tentang kerusakan komputer, kemudian ada penyusunan tabel pakar, nomor 3 analisa kebutuhan aplikasi. Di sini ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional yang meliputi aplikasi ini menyediakan jenis-jenis gejala kerusakan pada komputer untuk mengetahui bagian mana yang rusak serta memberikan penanganan yang tepat pada kerusakan tersebut. Kemudian aplikasi ini menyediakan tip-tip merawat komputer agar komputer lebih terawat dan lebih awet. Yang ketiga, aplikasi harus dapat mampu berjalan di sistem Android. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional, yaitu meliputi sistem operasi Android, kemudian ponsel ukuran layar minimal 3 inch, kemudian jaringan internet diperlukan untuk melihat video tutorial perbaikan. Kemudian ada perancangan algoritma, implementasi, dan yang terakhir pembuatan black box testing. Ini adalah hasil penelitian yang berupa tabel. Di sini sebagai contohnya ada pengujian tombol tentang dengan tekes, klik tombol tentang di menu utama. Hasil yang diharapkan, pengguna dapat melihat informasi tentang aplikasi. Sedangkan hasil pengujiannya yaitu menampilkan informasi tentang aplikasi. Berarti statusnya ini sudah oke. Kemudian ada pengujian yang lain, yaitu tombol petunjuk aplikasi, tombol tip merawat komputer, tombol diagnosa, tombol hasil, tombol checklist solusi, tombol list, dan tombol kembali. Semua hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Dari penelitian ini, kesimpulannya yang pertama yaitu aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk mendeteksi kerusakan pada komputer. Yang kedua, sistem pakar berfungsi dengan baik dalam memberikan solusi kerusakan komputer secara efisien dan efektif. Yang ketiga, hasil perancangan memberikan informasi kepada pengguna komputer bagaimana mengenali dan menangani kerusakan komputer secara benar dan tepat. Yang keempat, yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan komputer terdiri dari 41 gejala kerusakan serta solusi yang tepat beserta video tutorial perbaikannya. Untuk review yang ketiga yaitu review dari skripsi dengan judul Rancangan Alat Pendeteksi Kerusakan Komponen Elektronika menggunakan LCD berbasis microcontroller. Skripsi ini berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dapat didownload di link berikut. Skripsi ini dibuat pada tahun 2019 dengan penulis Ferdi Ayubi Ainsyar, reviewer saya sendiri Arman Susanto 18.3.30.70. Review ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama,
membuat alat pendeteksi kerusakan komponen elektronika dengan menggunakan mikrokontroller ATmega 16 dan komponen elektronika sebagai pendukung rangkaiannya. Kedua, alat pendeteksi kerusakan komponen elektronika akan bekerja apabila dilakukan pengukuran terhadap komponen yang dipilih. Alat akan bekerja memberikan informasi menggunakan tampilan LCD apabila komponen dalam keadaan baik atau rusak. Subjek penelitian yaitu komponen elektronika sendiri seperti resistor, kondensator atau kapasitor, dioda, beragam jenis transistor, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang pertama yaitu menggunakan studi literatur. Studi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang teori-teori dasar sebagai sumber penulisan. Informasi dan pustaka yang berkaitan dengan masalah ini diperoleh dari literatur, penjelasan yang diberikan dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, internet, datasheet, dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini. Kedua, yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap awal untuk mencoba memahami, menerapkan, dan menggabungkan semua literatur yang diperoleh maupun yang telah dipelajari. Ketiga yaitu uji sistem. Uji sistem ini berkaitan dengan pengujian sistem. Keempat, metode analisis. Metode ini merupakan pengamatan terhadap data yang diperoleh dari alat ini. Setelah itu dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. Berikutnya adalah langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan data seperti yang dijelaskan tadi, ada studi literatur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perancangan hardware. Perancangan hardware ini sendiri meliputi dari perancangan sistem kontrol, yaitu sebagai pengontrol dari keseluruhan sistem yang akan dibangun. Kemudian perancangan unit masukan, yaitu berupa komponen yang akan diukur. Kemudian ada perancangan unit keluar, yaitu merupakan dari hasil pengukuran komponen itu sendiri. Dan ada juga perancangan unit power supply. Power supply ini sebagai sumber power atau adaptor dari perangkat ini sendiri agar dapat digunakan. Yang ketiga ada perancangan software, terdiri dari perancangan program bahasa basic. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengujian perangkat power supply. Hasil pengukuran keluaran tegangan untuk adaptor berkisar antara 4,88 volt sampai dengan 5,04 volt. Yang kedua ada pengujian sistem minimum ATmega 16. Dengan mengacu datasheet bahwa tegangan kerja pada mikrokontroler berkisar 2,7 volt hingga 5,5 volt, maka dalam pengukuran mikrokontroler tipe ATmega 16 yang dilaksanakan dapat dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai sistem alat ukur. Yang kedua ada sensor tegangan. Sensor tegangan menggunakan satu buah diode, satu buah resistor, dan satu buah kapasitor. Jika kaki komponen terletak pada kedua terminal yang ditentukan, maka tegangan akan dianggap bagus dan komponen juga dianggap bagus. Jika salah satu kaki komponen terlepas atau rusak, maka sensor tegangan mendeteksi bahwasanya komponen tersebut rusak. Yang keempat adalah pengujian LCD. Pengujian dilakukan dengan memprogram karakter atau tulisan yang ingin ditampilkan pada LCD dan kemudian dicocokkan dengan tampilan yang ada pada layar LCD tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu perancangan alat pendeteksi kerusakan komponen elektronika berbasis mikrokontroler dirancang menggunakan mikrokontroler dan sensor tegangan sebagai pendeteksi komponen yang diukur.
Kedua, alat pendeteksi kerusakan komponen elektronika berbasis microcontroller belum maksimal hingga 100% dikarenakan pengujian yang dilakukan hanya menggunakan beberapa jenis komponen elektronika. Yang ketiga yaitu alat yang dirancang dengan menggunakan microcontroller ATmega 16 dan sisa tegangan ini hanya dapat mengukur 3 jenis komponen elektronika seperti resistor, diode, dan kapasitor. Dan hasil yang dideteksi ditampilkan pada LCD dengan ukuran 16x2. Oke, berikut tadi adalah review 3 jurnal dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.